gue bakal ngebahas Toyota Land Cruiser VX80 tahun 97. Kalau dari kita lihat beda ya sama Land Cruiser sebelumnya, karena di Land Cruiser seri ini dimulai tahun 95 dia keluarnya, cuman belum ada yang matic. Dia tuh udah mulai membulat. Kalau yang dulu sebelumnya itu kotak banget. Nah ini udah mulai kelihatan modern, tapi ya kalau dilihat sekarang sih masih klasik lah jatuhnya, kelihatannya klasik. Nah terus ini tipe yang matic, jadi Land Cruiser VXR 80. Dia lampunya udah nyatu gini, lampunya udah nyatu. Kalau misalnya yang biasa itu dia masih kotak dua misah. Terus dia bempernya ini udah besi. Emang standarnya kayak gini sih, catnya bukannya memang ini dibikin beda sama body, tapi memang standarnya yang bempernya ini abu-abu, terus di fendernya itu dia hitam. Terus kita beralih ke kaki-kaki ke roda ya. Dia belum dilengkapin sama ABS. Terus ini nih buat ngeloknya nih. Kalau misalnya kalian nanti mau 4-wheel drive-nya aktif, ini mesti diputer kayak begini. Oke, dia pakai ring 16. Terus bautnya ini ternyata ada 6. Gue lumayan kaget pertama kali gue tahu ini bautnya ada 6. Terus di bagian samping kita lihat san sampingnya dia masih di sini. Terus di spionnya ininya chrome. Emang ini standarnya chrome, bukan sewarna sama body, ini chrome. Terus di handle pintunya juga chrome. Ini cuman ada di tipe VXR. Terus ada ini nih, side body molding panjang sampai belakang. Warnanya emang abu-abu. Dia udah dilengkapin juga nih sama footstep, tinggi banget sih ini tinggi. Terus fender belakang sama hitam. Terus pindah ke sini, bumper belakangnya dia balik lagi abu-abu. Lampu belakangnya sederhana banget, kotak begini. Ini sen, lampu mundur, ini lampu rem dan lampu malam. Dia masih sederhana banget. Emang belum dilengkapi sama kristal karena memang pada zamannya itu belum ada lah mobil yang pakai ininya mikanya itu kristal. Terus di sini ada tulisan VXR. Ini musiknya ada tulisan 4WD, cuman dicabut sama pemiliknya. Nah ini bisa dibuka, ada kunci. Oke, terus kita lihat ya bagasinya. Bagasinya itu bukanya mirip kayak BMW X5 dan Range Rover. Jadi dia buka yang 2/3-nya ke atas, 1/3-nya ke bawah. Ini bagasinya sih menurut gue cukup luas ya. Karena ini kalau buat 2 koper gede aja masih masuk. Dan ini kuat banget nih guys. Kalau lu duduk gini berdua, dia nggak bakal kenapa-napa. Kan ada kerusakan. Nah cuman buat ngelipet bangkunya ini persis banget kayak Toyota lain, entah itu Fortuner atau Innova, dia mesti dilipat. Dan lu tuh dan nggak bisa kayak cuman dari sini gitu, karena jarak ke nyangkutin talinya itu lumayan. Gue peragain sedikit cara ngebukanya. Kita mesti naik, karena kalau lu dari sini kan ini ada tonjolan, jadi nggak nyampe gitu. Pertama ini dilipat dulu, turunin ke bawah. Di sini ada tuasnya di samping, terus ini ditarik. Oke. Dan lo cantel ke sini, dicantolin ke sini. Udah sih begitu aja. Oke. Sekarang kita di sini nih, kalau kalian nanya di mana sih tempat dongkrak dan toolkitnya segala macam, dia ada di samping sini. Mesti kalian buka. Nah, terus ada di sini.
Masih konvensional banget sih buat bukanya. Ini sekarang udah buat tutup, terus kita lihat di bumper belakang. Bumper belakangnya itu nih ada buat towing nih. Kenapa ada 4 titik? Ini buat towing. Terus di sini ban serepnya nih, dia masih pakai rantai gitu. Dan buat ngebukanya itu lu mesti pakai beberapa tuas disambung. Lu masukin ke sini buat mengakses, lu puter dan nanti ininya turun rodanya. Oke, terus sekarang kita bahas ke kita bakal lihat mesinnya kayak gimana. Gue bakal ngejelasin secara singkat aja. Ruang mesinnya tuh gede banget. Ini nama mesinnya tipenya 1 HDT. Dia 6 silinder 4200 cc. Terus horsepowernya itu 154 horsepower dan torsinya itu 373 Nm. Ini kalau bisa kalian lihat mesinnya masih sederhana banget ya, mesin legendaris ini dari tahun 97. Mesinnya tuh bener-bener mesin diesel konvensional gitu. Belum ada modul ABS. Akinya juga di sini gede banget. Terus kap mesin dia udah dilengkapi nih sama hidrolik. Jadi untuk ukuran tahun segitu ini udah termasuk satu kemewahan. Cuman memang wajar sih karena Land Cruiser itu kan memang top of the line-nya Toyota ya. Buat di SUV-nya. Oke, sekarang buat tutup mesinnya kita lihat ke interiornya. Sekarang gue masuk ke interiornya. Naiknya aja udah tinggi banget. Untung karena mungkin gue tinggi jadi nggak terlalu berat ya. Dia sampai dilengkapin sama handle nih buat bantu masuk. Nah, gue bahas dari samping. Ini kondisi mobilnya udah nggak original di sampingnya karena ini musuhnya bahannya sama kayak gini. Terus ini udah dilapisin pakai kulit, ini udah dilapisin kulit, ini udah dilapisin kulit juga. Di sini juga sederhana banget. Cuman ada window lock, door lock sama power window. Power window yang auto cuman satu, pengemudi doang. Di sini ada door trim, lumayan gede. Pocket door trim maksud gua. Lumayan gede sih ini, panjang gitu. Oke, lanjut ke bagian dalamnya ya. Di sini. Ini gue bakal ngebahas sedikit kualitasnya dulu, baru nanti gue bakal bahas ada apa aja sih di sisi kanannya. Karena Land Cruiser itu memang top of the line-nya Toyota di SUV. Ini walaupun tahun 97 materialnya masih solid banget. Masih soft pad gitu. Bukan yang di kentong, yang diketok itu bunyi-bunyi. Gue sambil nyalain mesinnya. Nah, sekarang kita bahas nih. Ini di sini buat pengaturan spion. Sudut spionnya secara elektrik, cuman kalau mau ngelipat dia masih manual. Ini pengaturan spionnya, ini dimmer buat gelap terangin speedometer. Terus di sini ada tuas buat buka tangki bensin ini buat buka kap mesin dua di sini. Terus di sini masih simpel banget, nggak ada apa-apa. Biasa ini cuma lampu doang, sen, lampu kecil, lampu utama, terus ini sen kiri kanan. Udah. Setirnya udah dilapisin kulit. Emang kalau ininya masih original, setirnya udah dilapisin kulit. Terus sekarang kita pindah ke bagian konsol tengahnya, ada apa aja. Oh ya, untuk joknya Land Cruiser ini udah dilengkapin sama electric seat. Pengaturannya nggak cukup banyak. Ini buat naik turunin. Terus yang buat di kursi pengemudi dia udah dilengkapin sama lumbar support. Di sisi penumpang sebelah kiri yang depan itu juga sama, cuman dia nggak dilengkapi sama lumbar support tapi udah dilengkapi dengan electric seat. Ini ada dua tombol up and down, fungsinya buat naik turunin antena. Jadi kalau misalnya emang jaringan radionya
Jadi kalau memang jaringannya kurang kuat, kita bisa naikin antenanya. Terus di sini ada 2 tombol lagi nih. Ini buat AC belakang, ngatur nyala atau matinya di sini. Yang ini buat mengaktifkan subtanknya. Jadi karena ini tipe VXR, ini ada double tangki. Itu masing-masing kapasitasnya itu 80 liter. Jadi tangki utama itu 80 liter, tangki cadangannya juga 80 liter. Ini udah ada pemantik rokok. Terus ini head unitnya udah diganti sama pemiliknya. Ini ada laci penyimpanan juga kecil. Terus ini ada slot mungkin buat nyimpen kartu di sini. Nah, sekarang kita bahas ke transmisi. Transmisinya itu cuma 4 percepatan dan masih konvensional banget. Ada 2L. Oke, terus ini tuasnya juga udah nggak original ini. Ini tuas buat transfer case 4-wheel drive di sini. Ini ada cup holder 1 di sini. Nah, terus di sini ada 2 tombol nih. Yang power itu gunanya buat agar mesin tuh lebih bertenaga. Terus kalau yang second ini fungsinya buat memulai jalan pertama tuh dari gigi 2. Startnya jadi kalau kita pencet ini startnya itu dari gigi 2. Nah, terus kita bahas ke bagian ininya. Bagian storage-nya. Ruang penyimpanannya buat ukuran Land Cruiser nggak terlalu besar. Cuman ini ya cukup lah buat kalian naruh manual book, buku servis atau kanebo, itu masih bisa di sini. Terus speakernya itu uniknya dia taruhnya di sini, guys. Speakernya itu di sini. Terus di sini masih simpel banget. Ini nggak ada apa-apa. Yang sun visor-nya tuh ya udah cuman begini aja, belum dilengkapin kaca atau lampu. Cuman yang di sisi penumpang kiri depan dia udah dilengkapi sama kaca, cuman belum ada lampu. Ini lampunya juga masih kuning dan sama sekali nggak terang menurut gua. Nah, ini nih, ini ada 2 indikator. Yang satu ini buat tangki cadangannya, posisinya ada di mana, ini penunjuknya masih ada sisa berapa. Terus ini buat altimeter. Ini altimeter. Nah, sekarang gue mau ngebahas di belakangnya transmisi. Ini masih ada tempat koin ya. Jadi kalau kalian perhatiin mobil tahun 90-an tuh, dulu bokap gue juga pernah pakai Eterna, dan itu tuh ada tempat koinnya di sini. Tempat koinnya lucu banget. Kalau mobil-mobil zaman sekarang sih udah pasti nggak ada. Nah, terus di sini ini ada armrest. Cuman posisinya itu menjorok ke penumpang depan sebelah kiri. Cuman di sini dia ada rem tangan di sini, terus di sini ada cup holder juga nih. 1. Ini buat cup holder. Nah, ini armrestnya itu udah dilengkapin kulit. Emang standarnya udah kulit, cuman kan ini seperti yang tadi gue bilang, kulitnya udah diganti. Terus ini ada 2 tingkat. Yang pertama itu ya buat kalian taruh dompet atau handphone bisa di sini, karena ini nggak terlalu dalam. Jadi buat tempat mungkin yang panjang dan barangnya tuh nggak terlalu tinggi. Ini yang di tingkat keduanya itu adalah bisa dibilang ini kulkas sih. Ya, ini buat kalau kalian naruh 2 botol aqua besar masih muat. Nah, ini buat ngaturnya nih. Ini ada pencetan off, cool, sama ice. Kalau yang ini dingin, kalau yang ini buat ngebekuin. Ini ice. Ya, gue juga nggak yakin sih bisa sampai beku atau enggak, tapi ditulisnya di sini ice. Jadi gue berasumsi itu bisa dibekuin. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, sekarang gue masuk ke interior belakangnya Land Cruiser VX80. Joknya empuk. Kesan pertama gue tuh joknya empuk. Di depan juga sama, empuk. Terus di sini dia udah dilengkapin armrest. Dia ada 2. Ini. Dan Land Cruiser ini tuh joknya belum bisa dimaju mundurin, tapi dia udah kalau senderannya dia bisa dinaik turunin. Oke. Tinggi gue kan kurang lebih 180. Ini posisi duduknya kurang menyangga full ya. Kurang menyangga full.
Di sini bagian pahanya tuh nggak tersangga dengan full. Terus legroomnya, legroomnya itu gue pas-pasan sih. Kalau headroom lega banget ini. Tapi tetap karena memang joknya enak, terus ininya juga sempurna gitu. Dia menopang menopang punggung tuh sempurna, enak banget. Tapi kalau kalian duduk di tengah, nah ini karena nggak ada tonjolan. Biasa kalau sedan roda belakang kan dia ada tonjolannya gitu ya. Ini tuh sama sekali rata. Jadi nggak terlalu nyaman sih, cuman masih oke lah buat perjalanan yang nggak terlalu jauh. Oh ya, sama satu lagi informasi tambahan, di jok belakang ini udah dilengkapi sama seat belt nih, tiga-tiganya. Cuman yang di tengah itu cuman dilengkapin seat belt 2 titik. Kalau yang di sebelah kiri atau kanan dia udah dilengkapin seat belt 3 titik. Nah ini di sini kalau kalian lihat nih, AC-nya itu begini. Jadi kita bisa ngatur AC-nya itu tanpa dari belakang, dari depan gitu. Jadi ini buat ngatur AC-nya. Masih manual. Ini buat pencetan buat mengaktifkan AC. Terus ini kecepatan kecepatan hembusan angin. Yang ini suhunya, dingin atau panas. Oke. Nah terus kalau kalian lihat, nah karena dia udah terpisah sama depan, ini dia nih. Ini buat saluran angin AC-nya nih. Dia ada di samping sini. Ini. Nah kita lanjut ke bagian door trimnya di sini. Ini juga kan udah nggak standar seperti yang gue bilang tadi. Jadi ini udah dilapisin kulit. Ini dilapisin kulit, cuman simple banget. Speaker 1, ada lampu di sini. Ini buat power window dan dilengkapin sama asbak kecil. Oke. Sekarang kita coba duduk di belakang. Sekarang gue mau coba duduk di belakang. Tapi sebelumnya gue praktekin dulu nih cara ngelipet joknya. Gampang sih. Pertama kalian lipat ini, terus ini kalian tarik, ini gini. Nah sekarang di belakang itu, waduh guys, seperti yang kalian lihat, ini lebih begini. Gue duduk udah ngengkang. Jadi ya mungkin ini diperuntukkan buat anak-anak kali ya. Kalau buat orang dewasa itu kayaknya nggak bisa sih duduk begini. Cuman di belakang ini kita bisa, senderannya tuh bisa nyender sampai begini. Nah gimana guys kalau kalian jalan duduk begini? Seru kali ya. Ya udah gitu aja sih paling. Di belakang sempit. Pokoknya buat orang dewasa mungkin yang tingginya di atas 160, mungkin di atas 155 juga udah gak nyaman kali. Dan kalian lihat nih kursi ininya nih, paha sama sekali nggak tersangga. Jadi dari pantat langsung nekuk ke atas. Cuma pantat doang yang tersentuh sama ini. Legroom sih ya oke lah, nggak terlalu banyak. Di sini, nah di sini itu AC-nya itu yang di belakang udah dilengkapin sama 3 kisi-kisi AC. Kalau yang di tengah kan 2 tadi, ini udah ada 3 nih. Ini udah 3. Pengaturannya sama yang di sini, lewat yang tadi di tengah. Udah dilengkapin juga sama lampu. Ini lampunya masih kuning. Lampu udah. Nah sekarang kita coba test drive mobil ini seberapa enak. Sesuai gak sih sama yang diomongin orang-orang? Sekarang kita coba jalan pakai Land Cruiser
VXR 80. Ini jujur gue baru pertama kali bawa mobil segede gini, jadi kesannya kayak bawa truk. Nah ini gue coba mau bawa ke jalan raya, cuman jalanannya nggak mendukung karena lumayan padat. Jadi first impression gue nyetir bawa pertama kali nih gue bawa mobil segede gini, feel-nya lebih gede dari Fortuner sekalipun atau Pajero Sport. Terus mesin dieselnya tuh kasar, masih ya, jadi kita tahu kalau ini tuh dieselnya ya diesel konvensional. Cuman posisi duduk kita tuh kayak karena naik mobil Land Cruiser kali ya, tinggi, commanding banget, dan pilar A-nya itu ini nih kecil. Jadi kalian nggak perlu sampai begini atau begini buat yang ketutupan gitu. Ini karena sama sekali nggak mengganggu menurut gua di pilar A ini. Jadi secara visibilitas itu sempurna banget. Setirnya kalau kalian gerakin gitu ya, agak begini, dia sama sekali nggak ada kayak nggak gerak gitu. Kalau gerakin begini tetap mobilnya masih ya jalannya masih ya lurus aja. Jadi mesti diputer lebih, dikasih effort lebih buat supaya rodanya ikut gerak. Oke, terus posisi duduknya enak ini mobil, walaupun ini SUV ya, SUV full size SUV, cuman posisi duduknya ini enak banget. Mungkin karena disupport sama joknya, ini empuk. Terus ini nih satu lagi nih. Ini tuh tuas buat kalau kita puter ininya akan bergerak menyempit atau melebar. Jadi gua kasih contoh sedikit. Kalau kalian bisa lihat, kalau kita puter ke atas dia akan semakin sempit, kalau puter ke bawah dia akan melebar. Oke. Terus soundproofing mobil ini sama sekali nggak bagus. Menurut gua sama sekali nggak bagus karena memang tujuan mobil ini kan diciptakan buat medan-medan berat ya. Jadi bukan buat yang di dalam kota atau gimana. Tujuan utama awal di mobil ini diciptain ya buat di medan berat. Jadi Toyota itu nggak memperhatikan soal soundproofing segitu detailnya. Oke. Ini gue udah ada di jalan raya ya. Mesinnya sih responsif, cuman cara kerja mesinnya ini kayak dia begitu lo injak itu dia kayak ngumpulin tenaga dulu, baru di satu titik dia bakal melepas gitu secara konstan. Ya mesinnya sih kalau gue boleh bilang buat ya, kalau karena kita ini kan mesin konvensional dan kita biasa naik mobil-mobil baru, ini agak lemot sih. Cuman ya masih cukup enak lah menurut gua. Cuman nggak bisa disamain sama mobil zaman sekarang yang pakai turbo ya. Setirnya juga ini enak ya digenggam karena dia udah dilapisin pakai kulit. Ini nih pegangan yang ini semuanya ada di 4 sisi. Jadi di pintu belakang ada, kiri kanan. Karena ini mobil kan emang tinggi, jadi ini buat ngebantu kalian kalau misalnya mau masuk ke mobil ini, kalian pegangan dulu ke sini baru lebih mudah masuknya. Nah terus bicara soal harga mobil ini gitu, gue juga nggak tahu sih ini mobil di setirnya biasa aja menurut gue, cuman modelnya memang klasik. Tapi harganya selalu melejit. Jadi dari tahun ke tahun ini mobil tuh harganya naik terus. Ya kalau gue dengar gitu ya, mungkin mesin mobilnya ini sangat low maintenance gitu. Jadi mesinnya dikenal sangat badak. Nah terus gue juga mau ngebahas, tadi sempat lewat jalan yang rusak, dia ngeredam bantingannya tuh enak banget gitu. Jadi nggak bisa disamain sama Fortuner atau Pajero Sport gitu. Ini jauh lebih enak secara bantingan. Cuman kelebihan mereka ya karena mobilnya lebih baru jadi modern. Kalau ini kan ABS belum ada, terus
Rem belakang sih memang rem belakang masih tromol, rem depan itu memang udah cakram. Cuman dari segi teknologi itu sama sekali nggak ada. Ini masih sangat-sangat simple gitu. Dan kalau disetir ya gue kalau nyetir ini gitu, kalau di tikungan itu gue ngerasa memang karena mobilnya tinggi jadi nggak stabil gitu, jadi ngeri keguling aja. Nah terus buat kalian yang memang suka mobil-mobil klasik gitu, ini bisa salah satu jadi pilihan investasi, karena memang kalau kita lihat di pasar mobil bekas setiap tahun tuh memang harganya terus meningkat. Nah segitu aja review dari gua. Jangan lupa share, like, komen. Oh ya, satu lagi. Jadi kalau kalian emang pernah punya Land Cruiser ini, boleh ceritain pengalamannya di kolom komen. Terus kalau misalnya gue ada yang salah buat informasi mobil ini, karena memang gue juga baru make, jadi gue nggak tahu kayak gimana, kalian boleh tambahin di kolom komen gitu. Thank you buat yang udah nonton, support terus channel kita. See you on my next video, dan yang paling penting jangan lupa bahagia.